Halo, selamat pagi semua. Semoga hari ini eh, kita eh, diberikan kenikmatan kesehatan yang lebih baik. Oke. Jadi hari ini aku ucapin selamat datang kepada seluruh peserta eh, pada kegiatan hari ini yaitu Takso Tipu Sukses yang diadakan oleh Glota. Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut nih, mungkin dari teman-teman yang bisa on cam nih, boleh dong on cam biar kita tahu, biar kita saling kenal. Mungkin nanti kita di jalan bisa saling sapa atau kayak gimana. Biar komunikasinya juga dua arah juga kan, lebih enak. Oke, tanpa lama-lama. Jadi sebelumnya perkenalkan aku di sini Rizky Alvin. Aku di sini sebagai salah satu member dari Glota yang akan memandu kegiatan untuk hari ini. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jadi aku ingin membacakan beberapa hal terkait dengan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan ada sambutan sekaligus perkenalan Glota dari salah satu member Glota juga. Kemudian nanti akan aku perkenalkan siapa nih narasumber-narasumber kita untuk kegiatan pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber kita, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan sesi dokumentasi dan presensi nanti. Oke, menjak acara selanjutnya di sini mungkin aku mau sapa dulu salah satu member dari Glota. Pagi Mas Bima. Ya, pagi Mas Alvin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Apakah sehat-sehat aja? Ya, alhamdulillah seperti pagi ini yang cerah, saya sehat alhamdulillah. Mas Alvin gimana sehat? Alhamdulillah juga sehat juga. Alhamdulillah. Oke, mungkin menyingkat waktu aja. Aku persilahkan untuk Mas Bima sambutan sekaligus perkenalan sedikit apa sih tuh Glota kepada teman-teman biar kita juga saling tahu oh Glota ini tuh apa sih kok bisa bikin acara seminar kayak gini. Oh iya. Ya, makasih Mas Alvin sebelumnya. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Apakah saya Pendengar. terdengar? Ya, oke. Jadi sebelum saya memperkenalkan apa itu Glota, saya ingin perkenalan dulu. Nama saya Bima Purnama Putra, saya salah satu member juga di Glota bersamaan dengan Mas Rizky Alvin. Kemudian nanti ada juga Mas Muhammad Yuanda dan juga ada satu lagi member kami yaitu Mas Abdullah Muhammad Al Kamal. Jadi di sini Glota itu apa? Seperti namanya Glota, di sini kami menggunakan logo lemon ya. Lemon ini artinya adalah kesegaran dan kuning ini kan. Jadi Glota ini apa? Singkatnya kami di Glota itu merupakan sebuah komunitas bahasa Inggris di mana di sini kami itu di Glota adalah komunitas dan lembaga atau kursus belajar bahasa asing di mana pada saat ini itu target utama kami adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta kami nanti melalui TOEFL course atau latihan-latihan TOEFL. Di mana di Glota ini nantinya selain tentunya ada metodenya, kita itu ada dua, bisa digeser lagi Mas Dani. Ya, di sini kami metode belajarnya menggunakan dua metode yaitu direct learning dan community learning, di mana untuk direct learning sendiri ini merupakan suatu pembelajaran bahasa Inggris di mana nanti didampingi oleh mentor kami yang tentunya mentor profesional. Tentunya tujuan dari direct learning sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan berbahasa, terutama nantinya meningkatkan kemampuan TOEFL, di mana di direct learning ini teman-teman nantinya mereka yang ikut akan diajar secara profesional dan tentunya materinya akan sangat menarik. Kemudian seperti yang tadi saya katakan bahwasanya di Glota ini juga kami ada komunitasnya atau komunitas di sini. Nah, ini dimana di sini selain karena bisa bergabung dengan kursus, maka kalian juga bisa bergabung dengan komunitas kita. Di
di mana saat ini komunitas kita tersedia di 2 platform, yaitu pertama Telegram dan Discord. Di mana di sini kami ada beberapa benefit untuk bergabung di komunitas, yaitu pertama tentunya dapat bergabung dengan para penggiat bahasa. Nah, di sini memang target kami adalah nantinya bahasa apapun seperti Mandarin, Jerman, Korea, Arab, dan lain sebagainya. Namun di sini kami fokus utamanya untuk pertama-tama awal ini masih bahasa Inggris. Kemudian nantinya di sini kami juga akan ada kelas speaking gratis setiap minggunya. Jadi nanti setiap minggu, tepatnya nanti bisa akan latihan bersama-sama gitu, cara speaking yang benar dengan cara langsung praktek speakingnya. Kemudian nanti setiap harinya tim konten kami akan mengirimkan konten-konten yang tentunya relate dengan kemampuan serta keterampilan berbahasa teman-teman nanti setiap harinya. Lalu untuk nantinya ini menyambung dengan poin kedua, di sini speakingnya itu teman-teman bisa langsung untuk bicara secara langsung menggunakan bahasa Inggris, karena kita nanti fokusnya Inggris dulu. Nanti kalau sudah besar akan merambah ke bahasa lainnya dengan anggota komunitas lainnya. Jadi nanti antara anggota komunitas itu dapat berbicara langsung menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk speakingnya ini nanti kami harapkan teman-teman bisa mendownload Discord, karena nanti di Discord ini kita akan mengadakan kelas speakingnya. Lalu yang terakhir tentunya adalah gratis tanpa biaya. Jadi nanti yang di komunitas ini akan gratis teman-teman. Jadi benar-benar gratis tanpa biaya. Teman-teman persyaratannya hanyalah bergabung saja dan downloadlah 2 aplikasi ini, itu saja. Lalu untuk selanjutnya, ya kalau ini tadi adalah komunitas, kalau ini adalah yang TOEFL-nya, kalau ini adalah TOEFL course-nya. Jadi di sini dengan harga hanya 299.000, teman-teman bisa mendapatkan beberapa poin ini. Seperti poin pertama adalah tergabung langsung di komunitas Glota. Jadi otomatis kalau yang ikut TOEFL ya otomatis akan bergabung langsung dengan komunitas. Namun kalau yang di komunitas belum tentu yang di TOEFL course ini. Lalu ada nanti sertifikat, kemudian ada 12 kali pembelajaran via Zoom pembelajarannya. Dan nantinya jangan khawatir jika memang terlewat pembelajarannya, nanti akan ada video recording untuk setiap pembelajarannya. Akan ada soal-soal latihan yang tentunya akan mengasah kalian untuk nanti ada 1 kali simulasi tes, di mana simulasi tesnya nanti akan kondisikan benar-benar sama seperti tes pada umumnya. Lalu nanti akan ada ini konsultasi tanya jawab 24 jam. Maksudnya kami akan aktif selama 7 minggu itu 24 jam. Kemudian tadi itu free speaking class-nya harganya terjangkau. Bisa dilanjut? Ya. Ini adalah preview mengenai Glota App kami yang akan rilis coming soon ya, bisa ditunggu nanti, bisa Language for a long time but still can't speak the language? In Glotta app, you can talk to new friends all over the world. This is how Glotta helps you improve your language skills. With Glotta, you can easily find a partner to learn a language. You can also add new friends and invite them to join your group videos. You can choose your speaking partner's language and level. Don't worry to start a conversation with your new friend, just follow the guideline. Explore new languages to learn, just choose them on Glotta. You can learn a new language every day with our module and become fluent. And have more fun learning with a practical module that helps you to improve your language skills more faster and flexible with mission, assessment and results. You can also stay connected with your new friends by chatting on Glotta Chat. Find a new experience learning a foreign language with other foreign language activists. Ya, itu tadi teman-teman sekilas dari apa yang ingin kami capai di Glota. Jadi apa yang teman-teman tadi lihat atau video tadi itu merupakan cita-cita masa depan kami. Bahwasanya nanti kami ingin menghadirkan suatu platform pembelajaran bahasa Inggris yang mana teman-teman itu bisa langsung untuk berbicara dengan orang-orang di seluruh dunia. Karena menurut hasil penelitian kami atau riset kami, salah satu cara yang paling memungkinkan untuk belajar bahasa Inggris secara efektif dan efisien adalah dengan cara belajar secara langsung atau speaking secara langsung. Nah, oleh karena itu di sini kami salah satu yang Glota ciri khasnya adalah kelas speaking gratis yang akan ada setiap minggunya. Jadi itu merupakan target besar kami untuk beberapa tahun ke depan. Jadi semoga teman-teman nantinya bisa bergabung bersama di komunitas kami dan bersama-sama mengembangkan Glota hingga nantinya tujuan Glota dapat tercapai, menciptakan sebuah platform berbahasa Inggris yang tentunya terjangkau dan efektif serta efisien. Nah, terima kasih.
saya kembalikan lagi ke Mas Alvin selaku moderator dan MC hari ini. Oke, terima kasih Mas Bima atas pemaparannya. Jadi mungkin teman-teman jadi sedikit lebih tahu nih apa sih Glota itu dan apa sih tujuannya dibentuk dari Glota. Dan di sini aku mau ingetin juga kepada teman-teman, jangan lupa untuk join komunitas kita di Telegram atau di Discord. Untuk linknya sudah aku tulis di chat box. Jadi kalian bisa yang belum join bisa join dan kalian juga bisa ajak teman-teman kalian nih buat belajar bahasa asing bersama-sama melalui Glota Community. Oke, menginjak acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu narasumber kita. Pagi Mbak Natasha, bisa on mic? Maaf Mbak, belum di unmute itunya mikrofonnya. Pagi Kak Alvin. Oke, pagi Mbak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Alvin? Alhamdulillah juga baik juga. Oke, selanjutnya aku mau juga sapa juga narasumber yang kedua kita. Pagi Husnul. Iya, selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi aku mau perkenalkan dulu terkait dua narasumber kita. Yang pertama itu ada Kak Natasha Primadia yang udah lama menjadi tentor TOEFL utamanya sejak tahun 2014. Benar ya Mbak ya? Dan sekarang Kak Natasha juga salah satu menjadi tentor kita Iya. di Glota untuk batch yang pertama. Dan nantinya juga bakalan ada batch yang kedua. Terus narasumber kedua kita ada Husnul yang pernah ikut student exchange di Malaysia, yaitu di University Sains Islam Malaysia pada tahun 2019. Selain itu, Husnul di sini aktif di beberapa organisasi FEB Universitas Airlangga dan juga menjadi salah satu best graduate pada periode Desember 2022 kemarin. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung tanpa menunggu lama-lama. Untuk Kak Natasha mungkin bisa jadi narasumber pertama kita. Kak Natasha boleh mungkin untuk sesi yang pertama aku kasih kesempatan kepada Kak Natasha untuk jadi narasumber kita pada sesi ini. Waktu dan tempat aku persilahkan Kak Natasha. Oke, aku sharing dulu ya. Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, namaku Natasha Primadia. Aku udah jadi tentor TOEFL kurang lebih selama 3 tahun. Aku lulusan Universitas Widya Mandala. Dan selama ini, selain tentor TOEFL, aku juga ngajarin anak-anak bahasa Inggris dengan baik dan benar. Itu seperti apa? Mulai dari SD, SMP, sama SMA. Nah, di Glota ini aku mengajak TOEFL. Jadi di sini aku bakalan bagiin tips and tricks to improve your TOEFL webinarnya. Nah, sekarang itu kita lanjut ya. Kenapa sih TOEFL itu penting? TOEFL penting itu karena pertama, ujian TOEFL itu adalah ujian akademik untuk menguji kemampuan kita dalam kemampuan menulis dan bertata bahasa dalam bahasa Inggris. Jadi tes TOEFL ini tuh kita dites
seberapa paham sih kita bahasa Inggris, seberapa lancar sih kita bisa berbicara bahasa Inggris, dan tujuan TOEFL test ini adalah untuk menguji kemampuan individu dalam kemampuan menulis dan berkata dalam bahasa Inggris. Makanya tes TOEFL itu tuh sangat diperlukan bagi kita ya, apalagi kalau kamu mau lulus kuliah, mau ikut beasiswa di luar negeri, atau enggak kamu mau kerja di multinational company, itu biasanya diminta tes TOEFL-nya karena itu mengukur seberapa baiknya kita dalam bahasa Inggris, seberapa pahamnya kita dalam berbahasa Inggris. Nah, tes TOEFL itu kan susah ya. Habis itu juga ada nilai minimalnya. Sekarang kurang lebih nilai minimalnya 500-an, dan itu kan kita kan sudah bolak-balik tes, sudah bolak-balik tes, sudah belajar terus, tapi nggak pernah mencapai skor yang diinginkan. Gimana sih caranya untuk kita itu meningkatkan tes TOEFL kita? Nah, ini aku kasih tahu tips-tipsnya ya. Tips-tipsnya ini menurut pengalamanku pribadi, jadinya dan alhamdulillah tips ini aku bisa meraih 550. Itu yang pertama kali. Yang kedua, aku berhasil meraih nilai kurang lebih 610. Dan tips ini sudah aku kasih ke teman-temanku dan juga aku kasih ke muridku, dan alhamdulillah mereka mencapai skor melebihi standar target. Nah, sekarang tips yang pertama ya, gimana caranya untuk nilai TOEFL kita. Fitur dasar TOEFL dan sistem penilaiannya. Nah, di sini aku pakai dengan sistem TOEFL yang ITP atau PBT ya, yang biasanya dipakai oleh universitas-universitas. Pertama itu listening comprehension, yang kedua structure and written expression, yang ketiga reading comprehension. Ini yang biasanya digunakan untuk tes TOEFL di Indonesia. Ada lagi sih yang speaking, yang writing, tapi itu nanti di level advance. Nah, setelah kita tahu setelah format TOEFL-nya nih, kita kan juga tahu kan pertanyaannya ada berapa, waktu yang diberikannya berapa, lalu skornya yang diberikan untuk salah itu berapa. Dari sini kita tahu nih, kita harus mau mencapai targetkannya. Nah, setelah kita tahu format TOEFL-nya, goal score ini total yang memenuhi semua skor TOEFL minimum yang disyaratkan atau direkomendasikan. Misalnya gini nih, nilai TOEFL 600 gitu, aku tuh harus ngerjain gimana, aku tuh harus bisa apa aja, aku tuh harus dari section ini tuh harus benar berapa. Nah, di situ kita nge-breakdown nilai-nilainya, nge-breakdown berapa persen harus aku benar dalam listening section, berapa persen sih aku benar dalam structure and written expression, dan berapa persen aku benar dalam reading comprehension. Misalnya kemarin untuk mencapai TOEFL 600 itu ya, berarti listening comprehension-nya dari 50 pertanyaan ya, aku kasih contoh yang ini, dari 50 pertanyaan aku harus bisa semua. Dari structure and written expression, aku mungkin harus salah 3 atau 4 maksimal. 5 lah maksimal gitu ya. Dan menulis dan bisa menjumlah nilainya, aku bisa mencapai nilai TOEFL 600, nilai TOEFL 600. Nah, tapi kan nilai TOEFL 600 kan nggak bisa langsung kita dapat 600 gitu ya. Gimana caranya kita dapat 600? Nah, ini ada caranya lagi. Dan untuk mencapai nilai 600 itu kita harus breakdown lagi. Nah, yang breakdown ini kita harus personalize study plan kita. Jadi artinya itu kita harus membuat cara belajar kita sendiri. Melakukan hal ini bisa memastikan kita untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasah kelemahan kita dan akan memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan skor TOEFL yang lebih tinggi. Jadi misalnya 600 nih, balik lagi ke sini ya. Jadi kita mau TOEFL-nya itu dapat nilainya 600. Berarti listening comprehension-nya 50, harus bisa semua. Structure and written expression-nya kurang lebih 30. Reading comprehension-nya aku harus benar 50 soal semua. Nah, untuk mencapai itu, aku tuh mapping tuh strength and weakness-nya. Jadi kelemahanku apa, kelebihanku apa. Kemarin itu aku mapping itu, kelemahanku di structure. Jadi kelemahanku itu di structure. Jadi cara belajarku itu waktu itu
Aku lebih mengulangkan waktu lebih banyak untuk belajar structure and written expression karena memang susah banget dan aku waktu itu hanya bisa dapat skor E. Waktu itu aku bisa benar kurang lebih 20 soal dan itu tuh kurang banget. Jadi untuk mencapai nilai target yang kurang lebih 600 itu. Nah, setelah kita breakdown itu, kita tuh belajar juga kan, listening comprehension-nya kita harus belajar seperti apa. Jadi selama aku menetapkan goal score-nya dan aku bisa belajar mandiri gimana caranya supaya dapat nilai 600, aku tuh belajar structure and written expression-nya tuh lebih banyak daripada listening and reading-nya. Listening and reading-nya aku tuh belajar ya, bukan hanya di nggak usah lah aku sudah bisa. Itu nggak boleh kayak gitu. Aku tetap harus belajar, aku tetap harus membiasakan diri untuk belajar tes TOEFL. Aku harus membiasakan diri dengan mengerjakan tes TOEFL itu. Jadi aku juga tetap belajar reading and listening comprehension-nya, walaupun aku tahu kalau misalnya nilai strukturku itu lebih jelek daripada nilai yang lain. Selain itu, kita harus meningkatkan vocabulary. TOEFL di sini adalah ujian akademik, oleh karena itu kita harus memiliki pemahaman yang kuat tentang kosakata akademik yang tinggi. Soal-soal di TOEFL itu kebanyakan soalnya akademik, kayak misalnya kehidupan di kampus, terus kayak misalnya tuh lecturer-nya tuh kayak gimana, misalnya ada profesor ngomong tentang apa, dan itu ngomongnya itu bukan hanya sains aja ya, juga ada sosiologi, geografi, biologi, terus tentang sejarah, pokoknya semacam tes itu. Kehidupan kampus misalnya di Amerika tuh kayak gimana sih, terus jam belajarnya seperti apa, dosen yang mengampunya tuh seperti apa, biasanya seperti itu. Jadi vocabulary-nya kalau bisa tingkatkan, ya apalagi yang kurang lebih yang bersifat akademik, ini bisa kita tingkatkan dengan cara membaca buku non-fiksi, habis itu membaca koran dalam bahasa Inggris. Biasanya aku baca yang The Jakarta Post, itu bagus banget untuk menambah vocabulary kita dan juga untuk The Jakarta Post ya, untuk menambah vocabulary kita dan juga untuk menambah wawasan kita dalam bahasa Inggris. Karena biasanya itu di bahasa Inggris itu apalagi di TOEFL ya, ada istilah-istilah yang kita nggak tahu. Dan ini juga membantu banget untuk meningkatkan vocabulary kita. Nah, itu latihan. TOEFL itu nggak bisa langsung jadi. TOEFL itu nggak bisa langsung kamu cuma belajar seminggu langsung nilainya 600, itu nggak bisa. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kemudian itu aku mempersiapkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk tes TOEFL. Nah, di tes TOEFL itu udah kasih tahu kan, aku nge-breakdown, aku tahu formatnya aku mau ambil itu TOEFL seperti apa. Terus aku nge-breakdown aku tahu goal score-ku itu berapa. Waktu itu aku goal score-nya 520. Kurang lebih seperti itu, aku harus dapat minimal 520 supaya aku bisa lulus, supaya aku bisa diterima, bisa apply ke perusahaan multinasional. Waktu itu goalku seperti itu. Terus yang ketiga, personalize cara belajarku sendiri. Jadi aku tahu cara belajarku seperti apa dan aku meningkatkan, dan waktu itu aku juga tingkatin gimana caranya sih supaya aku tuh bisa nilai strukturku dan grammarku itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Lalu aku juga selalu pelatihannya itu, selain itu juga dulu nggak ada zaman podcast ya, selalu dengerin itu film-film bahasa Inggris tanpa subtitle. Bagus mendengarkan lagu bahasa Inggris, mendengarkan berita tanpa subtitle. Habis itu membaca news, biasanya tuh aku pakai bbc.com. Habis itu kalau nggak salah, aku dulu juga latihan dengan membaca Discovery Channel sama National Geographic. Aku sejak bukunya sampai bela-belain supaya nilai TOEFL tuh makin baik. Terus gini ya, kan misalnya kita latihan TOEFL gituin. Ada yang salah kan jawaban kita. Nah, aku tuh biasanya menggunakan pulpen warna biru. Itu tuh jadi aku
jadi ada yang salah, aku lingkarin, terus aku benerin pakai tinta warna biru. Itu secara nggak langsung efek psikologis kita tuh jadi tahu tuh yang benar tuh kayak gimana. Jadi itu salah satu cara aku juga pakai tinta warna biru untuk melakukan pembetulan kok misalnya ada yang salah gituin. Terus juga ada yang kata-kata yang baru atau yang sinonim yang aku nggak ngerti di tes TOEFL-nya itu aku lingkarin, aku plus pakai pulpen tinta warna biru. Dan itu secara nggak langsung itu membuatnya tuh inget. Nah, terus kan yang personalized study plan ini juga nyambung ke latihannya. Latihannya itu sesuaikan aja dengan kemampuan kalian, sesuaikan aja dengan jam belajar kalian, sesuaikan aja dengan jam-jam di mana sih kalian lebih konsen. Kalau aku dulu latihannya sharing ya. Kalau aku dulu latihannya itu aku tuh tahu kalau aku tuh bisa konsentrasi tinggi kalau misalnya di pagi hari. Jadi aku selalu latihan tes TOEFL-nya itu di pagi hari jam 5 pagi habis sholat subuh sampai jam 6. Kenapa 1 jam? Soalnya aku tahu aku tuh nggak bisa konsentrasi lebih dari 1 jam dan hanya waktu 1 jam itu aku gunakan untuk benar-benar belajar TOEFL. Dan itu nggak ada distraksi sama sekali. Jadi aku misalnya belajar ya di kamar, handphoneku aku taruh di ruang tengah atau di ruang keluarga. Itu salah satu cara ampuhnya. Lalu aku belajar tuh aku belajar tuh seminggu 6 kali. Jadi dari hari Senin sampai Jumat, aku tuh belajar TOEFL-nya, belajar tentang listening-nya, belajar tentang reading-nya, belajar tentang structure-nya. Dan pada hari Sabtunya itu aku belajar tesnya. Jadi waktu itu aku tesnya kan ngambil yang 50 ya, level advance itu. Jadi aku kurang lebih waktu 2 jam aku gunakan waktu untuk tesnya. Nah, di setiap minggu, aku melakukan itu dalam waktu 2 bulan, tiap minggu berturut-turut, tiap 2 bulan, tiap hari, kecuali hari Minggu istirahat. Hari Minggu aku nggak nyentuh TOEFL sama sekali, takutnya kepikiran. Jadi makin cemas, makin panik, dan makin nggak pede, aku bisa mengerjakan TOEFL dengan baik. Jadi saranku aku itu gitu. Jadi setelah kalian meluangkan waktu untuk belajar, kalian langsung istirahat, nggak usah mikir. Itu salah satu cara ampuhnya supaya kalian nggak cemas, supaya kalian nggak takut, supaya kalian nggak mikirnya macam-macam, nilai TOEFL-ku bagus atau enggak ya, nilai TOEFL-ku ada peningkatan atau enggak ya, nggak usah seperti itu. Jadi latihan itu sesuaikan dengan jam kalian yang menurut kalian itu paling konsentrasinya paling tinggi tuh di jam-jam berapa? Kalau aku kan pagi ya, konsentrasinya tinggi. Berarti aku ya belajar TOEFL-nya ya waktu pagi-pagi. Dan aku selalu pakai waktu 1 jam atau enggak 1,5 jam. Karena dari penelitian, ya otak manusia itu bisa konsentrasi tinggi dalam singkat waktu 1-1,5 jam. Setelah itu nggak bisa lagi. Pikiran udah kemana-mana karena aku nggak mau hal itu kejadian, makanya aku menyediakan waktu khusus untuk 1 jam untuk latihan TOEFL-ku. Dan ini juga aku terapkan juga ke teman-temanku yang ingin tahu kok aku bisa sih dapat nilainya waktu itu 400 berapa ya, 450-an lah, 440, 450, jadi nangis jadi 520 dalam waktu 2 bulan, ya seperti itu caranya. Oke, kayaknya sekian dulu dari aku. Kalau mau ada tanya jawab, nanti di sesi tanya jawab aku bakalan jawab semua dari pertanyaan kalian. Ya, Mas Alvin, silakan. Oke, makasih banyak Mbak Natasha atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, dan pasti teman-teman nih banyak yang bertanya-tanya nih, gimana sih caranya gitu kan. Tapi kita tahan dulu. Kita akan langsung sambung dengan pemateri yang kedua dari Husnul Khotimah. Nah, for your information lagi nih, aku invite lagi. Jadi Husnul ini pernah ikut studi di Malaysia waktu tahun 2019. Oke, halo Husnul, udah siap materinya? Insya Allah siap-siap. Oke, dari aku persilahkan untuk Husnul bisa memulai materinya. Oke, terima kasih Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai untuk sesi kedua materi dari aku. Kita akan membahas tentang tips and trick
to get a student exchange scholarship. Mungkin kalau di poster gini ya tulisan materinya, tapi sebenarnya ini lebih ke sharing aku dulu gimana sih kok bisa dapat student exchange scholarship ini gitu waktu kuliah. Oke. Selanjutnya ini perkenalan singkat tentang aku, mungkin sudah dijelaskan sama Alvin tadi. Jadi aku lulusan S1 Ekonomi Islam UNER tahun kemarin dan ikut student exchange ke Malaysia di University Sains Islam Malaysia ini pada September 2019 sampai Januari 2020. Jadi sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini mungkin disclaimer dulu ya di awal. Jadi kan aku ikutnya sekitar 3-4 tahun yang lalu. Jadi mungkin ada beberapa yang berubah di dalam program-program yang saat ini ada. Mungkin gitu. Kemudian kita akan bahas bagaimana cara aku bisa ikut program student exchange ini. Oh ya, program student exchange yang aku ikut ini itu program dari kampus aku. Jadi emang kampus aku itu ada kerjasama sama universitas luar negeri itu di Malaysia tepatnya. Jadi aku ikut daftar di situ. Kalau kita cari tahu lebih lanjut lagi, sebenarnya untuk program student exchange sendiri ada banyak ya yang bisa nyelenggarain, bisa dari kampus sendiri, atau kampus tujuannya sendiri, atau dari pemerintah juga bisa. Jadi macam-macam. Kalau tips dan trik dari aku, gimana dulu dapetin student exchange scholarship, yang pertama aku netapin tujuan. Dulu 2019 itu aku masih sekitar 19 tahun. Dulu aku nggak punya tujuan yang besar banget gitu. Dulu cuma pengen pengen punya keinginan ikut student exchange dan keinginannya kayak cuma sederhana banget, cuma pengen punya pengalaman ke luar negeri. Gitu aja. Nah, kenapa aku tulis tetapkan tujuan ini di poin nomor 1? Karena menurut aku, kalau teman-teman semua tahu tujuan teman-teman sebenarnya ikut student exchange itu kenapa, itu bisa ngebantu teman-teman untuk tetap on track di tujuan teman-teman, meskipun misalnya apply sekali gagal, apply 2 kali gagal, jadi teman-teman masih bisa fokus ke tujuan teman-teman dengan cari opportunity yang lain. Gitu. Nah ini aku sebutin tujuan-tujuan yang mungkin bisa menjadi tujuan teman-teman. Ada yang mungkin pingin kuliah di luar negeri, atau mungkin student exchange karena sekalian nih untuk riset univ untuk S2-nya nanti. Nah, kalau untuk tujuan yang ini, riset univ S2 nanti, itu kan berarti teman-teman udah punya gambaran ya, tujuan kampus untuk student exchange yang diikuti. Itu sebenarnya lebih mudah sih, karena teman-teman udah punya tujuan yang pasti, maka teman-teman nanti akan cari program student exchange-nya yang fokus ke kampus itu. Kemudian mungkin teman-teman pengen bangun relasi internasional atau pengen sekedar belajar budaya negara lain. Nah, setelah teman-teman tahu tujuan teman-teman yang sebenarnya ikut student exchange yang utama itu apa, teman-teman harus mulai ngumpulin informasi. Informasi ini benar-benar kunci dari mengikuti program student exchange, karena namanya juga program ya, kita bukan yang berangkat mandiri terserah kita kan ikut sebuah program, maka informasi dari program itu menjadi penting untuk diketahui. Informasi apa saja sih yang penting gitu ya? Yang pertama kalau menurut aku penyelenggara programnya. Jadi teman-teman ingin ikut student exchange yang diselenggarakan oleh siapa sih? Misal dari kampus. Maka kalau teman-teman pengen ikut student exchange yang dari kampus, kan teman-teman harus mulai ngumpulin informasi tentang kampus. Kampus teman-teman itu sebenarnya ada nggak sih? Punya kerjasama nggak sih sama universitas di luar? Kalau punya kerjasama, univnya apa aja, gitu kan? Atau mungkin penyelenggara dari kampus tujuan. Misalnya aku pengennya student exchange ke Malaysia, maka aku akan cari tahu universitas di Malaysia yang buka student exchange apa aja, yang univ mana aja, atau mungkin penyelenggaraan student exchange yang sekarang itu Kemendikbud buka juga kan IISMA, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa, kalau tahu penyelenggaraan programnya siapa, teman-teman akan bisa lebih mudah untuk tahu gimana dapetin informasi tentang itu. Kemudian setelah penyelenggara program, teman-teman bisa mencari tahu tentang syarat mengikuti program. Jadi program student exchange ini syaratnya apa aja sih? Nah kalau teman-teman sudah tahu kan kita bisa
memulai untuk mempersiapkan syarat-syarat itu. Kemudian timeline program. Nah, ini juga penting, jadi jangan sampai teman-teman itu kelewatan atau melebihi jadwal, telat daftar gitu ya, ketinggalan informasi gitu. Jadi ini juga penting biar teman-teman punya waktu nyiapin berkas-berkas atau syarat-syarat sebelum masa pendaftaran, terus daftar. Kemudian yang keempat, ada akomodasi yang disediakan program. Jadi kan program student exchange itu ada banyak, dan setiap program juga punya akomodasi apa yang ditanggung oleh program itu kan. Jadi ada yang mungkin nanggung biaya kuliah aja, atau ada yang mungkin sekalian tiket PP-nya, atau ada yang mungkin biaya hidupnya aja. Nah, ini penting banget untuk diketahui karena ini akan menjadi informasi buat kita untuk mencari cara yang lain buat nutupi kekurangan biaya-biayanya. Jadi ya, lanjut ke poin selanjutnya, kita harus juga cari informasi tentang pihak yang bisa memberikan bantuan biaya. Kalau dari pengalaman aku sendiri, karena aku ikut program dari kampus, kebetulan kampus aku kemarin ngasihnya itu berupa uang, jadi kita dikasih uang gitu ya. Ini yang mengurus uangnya itu kita sendiri, mau dibuat bayar biaya kuliahnya selama 1 semester itu, sekalian tiket PP, sekalian biaya hidup. Nah, mungkin dari uang itu nggak cukup gitu ya. Nah, makanya poin selanjutnya yang kita harus tahu pihak yang bisa memberikan bantuan. Kalau di kampus aku ada sebuah lembaga namanya Puspas, itu ngelola dana sosialnya UNIF gitu ya. Itu bisa kita ngajukan proposal di sana. Kemudian kalau selain itu mungkin kampus teman-teman nggak ada lembaga yang gitu, yang kayak ngelola dana sosial, mungkin bisa ke Pemkab atau Pemprov atau Pemda. Sebenarnya aku sendiri nggak nyoba sih ke Pemda karena aku kebetulan domisilinya beda sama yang di asli di kakaknya gitu ya. Tapi kakak kelas aku itu dapat mbaknya dari Kediri kalau nggak salah, dan katanya ngajuin di Pemkabnya atau Pemdanya gitu ya, dapat akhirnya bantuan pendidikan biaya exchange ini. Kemudian informasi yang selanjutnya juga tentang keperluan untuk pergi ke luar negeri. Nah, kita juga harus tentu tahu informasi tentang paspor, visa, tiket pesawat, kayak gitu-gitu. Biasanya kalau namanya juga mahasiswa ya, dulu aku benar-benar yang kayak sama teman-teman itu nyari gimana sih cara dapat tiket pesawat yang murah, kayak gitu. Terus info-info paspor itu syaratnya apa aja. Dan juga visa ini juga penting sih. Kalau misal student exchange akan tinggal ya selama lebih dari 3 bulan, itu kan visanya beda sama visa kunjungan yang kurang dari 3 bulan. Kalau misal teman-teman ikutnya yang bukan student exchange sampai 3 bulan lebih kan ada negara yang membebaskan visa juga kan. Jadi lumayan kalau tahu negara ini pakai visa atau enggak kan bisa mengurangi biaya visa juga. Kemudian setelah mengumpulkan informasi, tahap yang selanjutnya itu adalah segera mempersiapkan yang bisa disiapkan. Harus benar nyicil persyaratan. Gitu. Nah, ini aku ngira-ngira yang bisa dicicil itu pertama adalah jelas kemampuan bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional yang pasti dipakai di luar negeri. Jadi itu bisa dicicil mulai belajar. Karena ada juga, mungkin ada program yang enggak mensyaratkan kemampuan bahasa Inggrisnya harus dibuktikan dengan TOEFL atau IELTS gitu. Mungkin ada yang enggak, tapi kan selama masa perkuliahannya untuk student exchange kan kita pasti komunikasi pakai bahasa Inggris. Bahasa pengantar kampus juga pasti bahasa Inggris gitu kan. Terus kalau ujian kan, kalau ujiannya mata kuliahnya kan juga pasti bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris ini tuh benar-benar penting. Nah, ini bisa dicicil dengan belajar setiap hari bahasa Inggris. Kemudian tabungan. Mungkin programnya udah biayai semuanya mungkin, tapi kan namanya manusia ya, kadang ada namanya itu kebutuhan darurat. Jadi tabungan itu juga menurut aku penting untuk disiapkan kalau emang tujuan teman-teman itu student exchange ke luar negeri. Kemudian paspor. Sebenarnya paspor itu waktu pembuatannya nggak lama sih, mungkin sekitar seminggu itu mungkin udah jadi. Cuma kalau kata teman aku yang pernah dia nggak
dapat kesempatan student exchange, tapi dia itu benar-benar kepingin banget ke luar negeri. Nah, dia itu kayak menjadikan paspor itu sebagai motivasi dia. Jadi, aku buat dululah paspor, toh dia itu nanti akan kebayangnya itu gini, kok sayang banget ya, nggak keisi-isi gitu. Nah, dari situ dia akan memotivasi teman-teman buat gimana caranya bisa dapat kesempatan ke luar negeri, ngisi paspor itu tadi. Gitu. Kemudian yang keempat, yang bisa disiapkan juga jauh-jauh hari itu rencana studi. Jadi student exchange itu kan selama 1 semester ya, dan itu gimana ya, kan kita kuliah selama 4 tahun. Nah, kalau misal kita harus tahu rencana studi kita selanjutnya, kalau misal kita ambil student exchange atau berangkat gitu ya di semester berapa gitu, nanti kedepannya kita selama rencana studi 4 tahun gitu ganggu nggak gitu loh. Kalau misal kalau di kampus aku sendiri ya kan ada mata kuliah itu yang mata kuliah bersambung gitu loh, harus wajib ini dulu baru semester selanjutnya ada lagi. Nah, aku berangkat itu semester 3. Di semester 3 itu kan banyak mata kuliah yang wajib gitu, yang diselanjut gitu loh. Jadi aku harus benar-benar memutuskan kayak kalau misal aku ambil ini di semester 3 di student exchange, bisa nggak aku nyusul di semester selanjutnya pas udah balik kayak gitu. Jangan sampai satu tujuan yang kita capai student exchange gitu ya mengganggu tujuan kita yang lain lulus kuliah gitu. Nah itu kan jangan sampai. Jadi rencana studi ini juga harus dipikirin matang-matang. Selain mungkin masalah SKS mata kuliah gitu ya, atau mungkin kita juga harus tahu tentang ini sih, kelebihan dari kampus. Jadi kampus kita itu sebenarnya apa sih yang bisa benar-benar diambil mata kuliah yang diambil itu kayak benar-benar menarik dari negara itu tadi, kampus itu tadi, itu juga menurut aku penting sih. Karena satu hal yang aku sesali ketika aku selesai student exchange itu adalah aku nggak mengambil materi yang identik sama kampusnya. Gitu. Aku cuma ngambil mata kuliah yang wajib, yang dulu aku pikir itu aku pasti bisa lah. Gitu loh, aku pasti bisa. Itu menurut aku sayang banget, karena di situ kayak kesempatan belajar tentang univnya, tentang mata kuliah di universitas luar negeri, itu kan jarang ya. Jadi kayak sayang aja. Itu juga bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk menyusun rencana studinya. Gitu. Kemudian ini tips terakhir dari aku yang menurut aku penting juga, jangan menyerah gitu ya. Kalau aku lihat teman-teman, nggak semua orang itu bisa dapat kesempatan sekali coba langsung dapat. Enggak, kan ada yang harus coba beberapa kali gitu. Nah, yang aku tahu dari teman-teman yang nyusun kayak punya keinginan untuk ikut student exchange gitu ke luar negeri, mereka itu kan udah nyiapin banyak hal ya, kemampuan bahasa Inggris, kayak gitu udah dijejel, niat, informasi, kayak gitu. Itu sayang banget kalau misal berhenti karena satu kegagalan, kayak gitu loh. Karena menurut aku di zaman sekarang itu kan banyak banget kesempatannya untuk bisa belajar ke luar negeri. Atau dari pemerintah, dari kampus, gitu ya. Nah, ini juga nyambung ke poin yang pertama, tujuan teman-teman. Kalau misal tujuan teman-teman cuma pengen apa ya, sekedar merasakan kuliah di luar negeri gitu misalnya. Misalnya cuma pengen merasakan mata kuliahnya gitu kan, kita nggak harus ke sana. Ada program short course dari univ-univ tertentu itu kan, ada juga mungkin nggak harus student exchange atau bisa pakai summer program atau ya banyaklah yang bisa kita lakukan, nggak hanya fokus pada student exchange, karena teman-teman bisa fokus pada tujuannya aja. Selama tujuan itu bisa tercapai, atau kita bisa pakai kesempatan yang lain gitu. Kalau menurut aku gitu 4 tips yang bisa aku sharingkan ke teman-teman semua. Untuk selanjutnya, terima kasih. Jadi intinya adalah tetap temukan tujuannya, kemudian mulai kumpulkan informasinya, segera buat persiapan, dan juga jangan menyerah. Itu saja yang bisa aku ceritakan, bisa aku sharingkan ke teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Aku kembalikan lagi ke Alfian. Ya, terima kasih banyak Husnul atas pemaparan materi yang sangat luar biasa banget, membuka insight kita terkait gimana sih bisa jadi salah satu mahasiswa
student exchange dari Dasarangga. Oke, mungkin dari teman-teman udah banyak yang bertanya-tanya nih. Tapi sebelumnya aku ingetin juga buat teman-teman, utamanya yang baru bergabung, bisa banget untuk join di grup Telegram kita or community, baik itu di Discord ataupun di Telegram. Oke, mungkin karena jadi teman-teman yang mau bertanya bisa nanti tulis di kolom chat atau bisa juga raise hand. Nanti ketika raise hand bisa langsung on mic aja. Karena di sini sudah ada dua pertanyaan dari satu pertanyaan dari kolom chat. Jadi langsung aku bacakan saja untuk Kak Natasha. Kak Natasha, saya mau tanya, skor TOEFL yang paling minimal untuk dianggap bagus itu berapa ya? Maaf Kak Natasha belum di unmute. Nah ya. Halo Kak Husnul. Iya, Kak. Iya mau tanya kemarin tuh tes ke Malaysianya tes skor TOEFL-nya berapa ya? Kemarin waktu berangkat itu aku belum pernah TOEFL, Kak. Di univ aku itu namanya ILPT, itu aku skornya 478. Oh, 478. Kalau sekarang sih kok mau dianggap bagus ya tes TOEFL-nya itu kurang lebih minimal 500 sampai 550. Iya. Kurang lebih segitu. Kalau kalian mau lulus S1 ya juga ada tes TOEFL ya. Kalau mau lulus S1 kurang lebih 550. Kalau kalian mau ngelanjutin ke S2 minimal 550. Kalau kalian mau ngelanjutin ke S2, S3 ke luar negeri kurang lebih 550 sampai 600-an gitu. Itu nilai minimal. Jadi kalau bisa sih kalian itu coba nge-breakdown dan kalau bisa skor minimal yang kalian mau capai itu 500. Itu yang paling Oh, oke. Jadi skor minimal kalau dari Kak Natasha itu sekitar 500. Dan itu mungkin cukup tinggi juga ya bagi beberapa teman-teman. Jadi tips dan trik dari Kak Natasha tadi terkait gimana sih belajar TOEFL, mulai kita breakdown, terus kita petakan dan lain sebagainya, semoga bisa membantu dari teman-teman terkait dengan gimana sih improve skor TOEFL kita. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Husnul dari Khotimah Larasati. Mau tanya sama Kak Husnul, waktu exchange kebanyakan pakai bahasa Inggris atau bahasa apa ya Kak? Dan gimana cara kita bisa percaya diri biar bisa pakai bahasa itu? Boleh Mbak Husnul dijawab? Iya. Kebetulan universitas yang aku tempat student exchange itu Universitas Said Islam Malaysia. Jadi kalau untuk bahasa pengantar, untuk bahasa kayak ujiannya itu pakai bahasa Inggris, benar-benar bahasa Inggris. Tapi kalau secara materi atau gimana ya, keseharian sama teman-teman itu campuran sih, pakai Melayu dan mereka juga nggak asing gitu loh sama bahasa Indonesia. Jadi kalau aku ngomong bahasa Indonesia, kadang mereka juga tahu, bahkan mereka juga kadang tanya-tanya ke aku tentang kata-kata bahasa Indonesia. Kayak gitu. Tapi kalau teman aku yang lain itu kebetulan universitasnya itu di International Islamic University Malaysia. Jadi kayak benar-benar internasional, termasuk masalah keseharian gitu. Dia benar-benar full English, lecture-nya juga pakai bahasa Inggris, ujian pakai bahasa Inggris, teman-teman juga pakai bahasa Inggris. Jadi kayak tergantung kampus sih, lebih tepatnya kayak gitu. Kalau cara untuk percaya diri, sebenarnya kalau aku sendiri pertama nekat sih, harus nekat. Karena kayak gini loh, waktu aku exchange itu kayak benar-benar sendiri kan di kelas, kayak orang Indonesia sendiri. Kita mau nggak mau itu kan harus berusaha tanya kalau kita itu nggak tahu sesuatu gitu, entah itu tentang tugas atau tentang apa gitu, harus benar-benar nekat tanya gitu. Kemudian jangan takut salah kayak gitu.
pertama kalau masalah bahasa ya, masalah speaking gitu, aku sama ke teman-teman mereka tuh, ke mereka yang di sana itu, kalau misalnya aku salah ngomong itu mereka juga nggak ketawa atau nggak ngerendahin, enggak sebenarnya. Mereka itu kayak malah kayak tanya atau membenarkan gitu loh, kayak oh ini maksudnya kayak gitu sebenarnya. Jadi nekat, jangan takut salah, sama kalau itu komunikasi sehari-hari ya. Kalau masalah presentasi, tugas presentasi gitu, aku lebih ke benar-benar nyiapin teks sih kalau aku. Jadi aku benar-benar susun. Kalau di Indonesia mungkin aku bisa ya tinggal poin-poin pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana dulu itu aku benar-benar pakai kalimat gitu, apa yang benar-benar aku mau sampaikan, dan aku baca berkali-kali sebelum presentasi. Kayak gitu. Kayak gitu Pak Khotimah Larasati. Terima kasih pertanyaannya. Oh, oke. Dan itu semoga menjawab ya dari Kak Khotimah Larasati, karena benar banget ketika kita pergi ke daerah lain, itu kan pasti ada kemungkinan beda bahasa, beda budaya, sehingga bahasa yang kalau misalkan kita ngomongin antar negara, bahasa internasional itu pasti menjadi salah satu hal untuk kita dapat komunikasi dengan orang di situ. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sebelumnya ini ada yang resen nih dari Kak Rafael Ramadan. Kak Rafael bisa on mic? Baik, terima kasih Kak Alvin. Ya, Apakah suara saya terdengar? ya, terdengar dengan jelas. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada kedua pemateri, Kak Tasya sama Kak Husnul, yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Ini saya punya 2 pertanyaan. Pertama untuk Kak Tasya dan kedua untuk Kak Husnul. Yang pertama untuk Kak Tasya. Nah, ini kan mengenai prepare TOEFL ya, Kak. Gimana kita bisa mencapai skor TOEFL yang tinggi. Nah, pertanyaan saya, menurut Kak Tasya, saat ini dengan banyaknya metode pembelajaran, perlu nggak sih Kak buat, ya saya kan juga prepare juga buat TOEFL itu, perlu nggak sih kita itu untuk membeli modul TOEFL? Itu masih worth it atau enggak? Atau kita ya cukup latihan soal dan mengikuti kelas-kelas offline yang TOEFL itu tadi, atau sekedar mendengarkan podcast? Itu pertanyaan pertama untuk Kak Tasya. Yang kedua untuk Kak Husnul tentang exchange ya Kak. Nah, sini saya juga tertarik. Kak Husnul dulu waktu di fakultas daftar exchange-nya itu seleksi atau tidak ya Kak? Atau emang mengajukan gitu langsung? Dan apakah butuh portofolio ketika mendaftar exchange di fakultas? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Rafael atas pertanyaannya. Mungkin Kak Natasha bisa dibantu jawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu masih worth it nggak sih kita beli modul TOEFL untuk kita belajar bahasa asing, utamanya bahasa Inggris. Ya, kalau aku sih modul itu worth it ya. Soalnya buat belajar supaya kita juga bisa familiar sama tes TOEFL-nya tuh kayak gimana. Tergantung tes TOEFL-nya kalian mau pakai IPA yang mana. Yang aku share tadi itu kan tes TOEFL IPT sama PBT. Jadi cuma 3 section. Nah, itu tuh ada bukunya sendiri. Biasanya itu aku pakai yang Longman. Harganya sih lumayan ya, tapi sekarang tuh ada e-booknya, ada PDF-nya, jadi harganya nggak terlalu mahal. Kalian bisa beli di Shopee, itu banyak. Terus kalau misalnya yang model kayak written sama speaking, itu biasanya yang lebih advance, biasanya yang lebih pintar lagi, dan itu kurang lebih kalau misalnya universitas kalian tuh kerjasama dengan universitas luar negeri, atau enggak universitas kalian tuh punya kayak channel ke perusahaan multinasional, biasanya tuh TOEFL-nya itu dia pakai tipe yang ada speaking sama written English-nya. Itu juga
tergantung dari universitasnya, tergantung dari lembaganya pakai tipe yang mana. Ya seperti itu. Jadi kok pakai modul itu worth it ya. Soalnya kalian benar-benar bisa belajar, bisa kalian familiar TOEFL itu seperti apa. TOEFL itu yang diambil itu mau yang kayak gimana. Itu seperti itu. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Tasya. Oh ya Ya. Kak, saya mau tanya lagi. Dulu Kak Tasya tes TOEFL-nya di kampusnya atau di lembaga ya Kak? Terima Saya kasih. dulu tes di kampus pertama, soalnya kan saya bahasa Inggris, otomatis nanti kan keluarnya kan juga harus bisa bahasa Inggris, jadi tes di kampus. Waktu di tes di kampus saya dapatnya tuh 520. Lalu saya lanjut lagi yang di LBB LIA, itu juga ada. Nah itu saya bisa menghasilkan skornya 600. Tapi udah lama, sekarang saya udah nggak ngambil lagi gitu. Jadi saya bisa dapat kurang lebih 600. Tapi itu jaraknya ada jaraknya ya saya ngambilnya ya. Jadi nggak langsung setelah saya ngambil ini saya ngambil dari sekolah dari kampus, saya langsung misalnya seminggu kemudian saya ngambil di LIA, nggak kayak gitu. Saya belajar lagi kurang lebih 2 sampai 3 bulan terus saya ambil di LIA. Kok nggak salah di LIA itu ada jadwalnya, saya bisa fleksibel dan itu kalian bisa ambil. Nah, setelah itu baru nilai saya 600. Dan Wah, tetap saya belajar pakai modulnya. baik. Terima kasih banyak Kak Tasya, keren sekali. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya buat Kak Husnul tadi terkait seleksi, kepada seleksi exchange di kampus. Mungkin bisa dijawab. Iya, jadi kalau di tahun aku berangkat itu ada ini syarat syarat umum yang aku tahu itu kan kita harus dapat prestasi ya di suatu lomba gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah itu sebenarnya pengumuman untuk nama-nama yang berangkat gelombang pertama itu udah muncul. Nah, itu aku sebenarnya nggak tahu, nggak kayak kok bisa sih ada gitu kan? Kayak dulu itu kayak nggak tahu gitu loh informasi. Nah, ternyata itu ada GFOM-nya, Roval. Jadi kayak GFOM itu isinya kayak ini, sekedar apa, kita itu prestasinya selama itu apa gitu loh, di GFOM itu tadi. Nah, akhirnya aku ngisi, ketika ngisi, aku nggak ngerti ya, di selama proses pengisian itu, di departemen kita itu, mereka menyeleksi atau langsung manggil atau gimana, aku kurang tahu. Karena aku juga nggak tahu yang ngisi GFOM itu ada berapa. Cuma setelah ngisi GFOM, itu aku akhirnya dipanggil, dapat panggilan itu ke departemen. Nah, di situ baru aku tahu ternyata semua yang dipanggil itu mereka yang pernah dapat prestasi gitu di lomba. Nah, pas itu ketika udah 10 orang itu nggak ada sih seleksi lagi. Ketika udah dipanggil cuma ditanya tentang kebersediaannya aja, kayak kalau misalnya ke univ ini apakah teman-teman itu bersedia atau enggak, kayak gitu aja. Kalau portofolio juga rasanya enggak sih kalau di tahun aku. Cuma ini ya yang aku agak ragu itu karena ini tahun 2019 gitu loh. Aku nggak ngerti kalau untuk program yang sekarang itu gimana. Dulu aku juga nggak ada syarat TOEFL atau lolos ILPT itu nggak ada. Padahal teman-teman udah gopo nyiapin gitu, tapi juga ternyata nggak ada. Benar-benar kemarin seleksinya cuma masalah prestasi. Itu aja sih. Tapi untuk info yang terbaru mungkin harus dicari tahu lagi. Gitu, Roval. Wah, terima kasih Mbak Husnul atas jawabannya. Oke, terima kasih Husnul atas jawabannya dan itu semoga menjawab ya.
Cek suara saya masuk kan ya? Oke, menyambung tadi pertanyaan dari Kak Muhammad Ilham. Eh, untuk Kak Natasha, kira-kira School TOEFL itu berlaku secara universal atau gimana ya? Ataukah itu tergantung dengan penyelenggaranya? Mungkin Kak Natasha bisa bantu jawab. Kalau penilaian TOEFL itu universal, seperti yang saya contohin, itu biasanya yang buat IPT sama PBT tergantung dari berapa jumlah soalnya. Nah, karena ini universal, jadi bisa dipakai semuanya. Tapi juga tergantung dari lembaganya masing-masing, mereka pakai apa, dan juga tergantung dari kampus sama misalnya ya universitas yang dituju, itu mereka butuhnya apa. Kok misalnya yang saya nilai, kok misalnya yang tadi aku share itu biasanya yang dipakai umum di universitas di Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian pengen exchange ke luar negeri atau kalau misalnya kalian exchange ke luar negeri atau ke perusahaan multinasional, itu ada baiknya lebih dulu tahu dulu tuh misalnya di universitas yang di exchange itu tuh mereka pakai TOEFL jenis apa, baru ambil. Ya seperti itu. Tapi skornya sih universal setiap TOEFL. Jadi harus tahu dulu dari negara tujuannya itu apa, baru diambil TOEFL-nya apa aja. Asal ngambil tes TOEFL karena itu tes TOEFL itu ada yang ada berbagai macam ya. Kok misalnya kamu ngambil tes TOEFL misalnya ke Amerika, pakai yang Amerika. Kalau misalnya kamu ngambil yang Inggris, Britania Raya atau enggak Australia, itu biasanya mereka tuh jadi satu. Australia sama Inggris TOEFL-nya tuh juga beda lagi, mereka yang butuhkan itu apa. Jadi tergantung dari negaranya yang dituju. Terus baru kalian ambil TOEFL jenis apa yang sesuai dengan itu, baru belajar. Jadi biar belajar kalian nggak sia-sia. Yaudah segitu aja. Oke, mungkin semoga menjawab ya. Kita berlanjut ke dua pertanyaan terakhir nih. Bahasa dari Iya, Kak Lala. Bahasa Inggris itu kan ada dua aksen, Amerika sama British. Itu kalau tes iya. TOEFL biasanya pakai aksen apa ya? Karena menurut saya aksen British lebih sulit dimengerti saat listening. Terima kasih. Kalau TOEFL balik lagi tergantung dari negara mana yang dituju, misalnya buat beasiswa, misalnya S2 bedanya Inggris sama Amerika. Kalau ke Amerika nanti itu ada persyaratannya sendiri, ada misalnya TOEFL apa yang diambil dan nanti listeningnya itu juga pakai listening apa Amerika, English Amerika. Jadi nggak pakai English British. Jadi itu soalnya kan nanti kan TOEFL-nya itu kan nanti tentang itu misalnya keadaan di Amplik kayak gimana, keadaan perkuliahan di Amplik kayak gimana, terus keadaan kerjaan di Amplik kayak gimana, ya seperti itu. Kalau yang di British, kalian juga harus ngambil TOEFL-nya yang British. Kalau ada tuh yang British Council, kalau nggak salah itu di Surabaya ya, saya tahu itu British Council. Tapi ada lagi kok TOEFL untuk negara Inggris, British, dan Persemakmuran dan Australia. Itu biasanya jadi satu. Dan ada juga yang sendiri, bisa-bisa Australia sendiri, yang British sendiri. Dan itu juga tergantung lagi negara yang diambil tuh yang di mana ya. Kok ngambil yang di British, otomatis kalian harus ngambil TOEFL yang berbasis British. Itu bisa di British Council, itu ada. Kalian bisa tanya-tanya di sana. Itu juga skornya beda lagi, nilainya beda lagi, listeningnya beda lagi. Jadi juga termasuk dalam keadaan newsnya di Inggris kayak gimana, berita. Kalau di Inggris itu kebanyakan tes TOEFL itu tentang berita ya. Jadi kalau misalnya tentang lecture itu jarang, tapi beritanya kebanyakan berita yang ada di Inggris itu seperti apa. Dan kalau aku sih dulu, kalau dulu sih belajar English British itu dari film Harry Potter. Saya itu benar-benar Britishnya kental banget. Atau enggak BBC, atau enggak film Sherlock. Dulu aku pakai itu. Soalnya pakai aku ya secara personal, lihat film itu lebih gampang dicerna daripada kamu harus baca buku. Jadi aku pakainya tuh waktu itu English Britishnya tuh nonton film Harry Potter semua seri, film The Hobbit semua seri, sama pakai itu BBC News sama itu film Sherlock. 4 season itu aku habisin semua babat tanpa subtitle dan akhirnya bisa.
Ya, segitu itu pertanyaannya dari Kak Lala. Oke, terima kasih banyak Kak Natasha dan semoga menjawab ya dari pertanyaan Kak Lala tadi. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi di pagi hari ini dari Kak Made. Kak, saya pernah punya teman di Bali yang speakingnya itu fluent, tapi untuk sehari-hari gitu. Dan pas TOEFL malah dapat 500 ke atas. Kenapa bisa gitu ya, Kak? Saya jadi takut, apalagi saya nggak jago dia bahasa Inggrisnya. Mungkin dari Kak Natasha bisa bantu jawab. Kalau temanmu tuh bisa melebihi 500 karena dia itu terbiasa terekspos bahasa Inggris. Jadi dia kan tinggal di Bali. Kita tahu kan di Bali kan banyak bule. Nah, biasanya bulenya kan bahasa Inggris. Otomatis kita sendiri sebagai orang Indonesia, kok mau bisa berkomunikasi dengan mereka, mau ngerti mereka, kita harus bisa bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggrisnya misalnya belepotan atau biasa aja, tapi karena dia terekspos bahasa Inggris terus, dia ngomong terus, dan dia kan nggak mungkin hanya tanya, hi, how are you, gitu kan. Pasti juga tanya-tanya tentang kehidupan di sana seperti apa yang dilakukan, kok misalnya mau sekolah di sana kayak gimana, itu juga pasti itu terpengaruh. Jadi itu belajar bahasa Inggris secara nggak langsung, nggak harus belajar dengan buku. Jadi secara nggak langsung dia itu temanmu itu belajar bahasa Inggris, makanya TOEFL-nya bisa lebih dari 500 karena dia terbiasa terekspos dengan bahasa Inggris setiap hari. Jadi seperti itu Kak jawabannya. Oke, Jadi memang untuk TOEFL itu kamu juga harus latihan terus kan, otomatis terekspos terus kan dengan tes TOEFL, atau bisa. Oke. Terima kasih Kak Natasha atas jawabannya dan semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan dari Kak Made tadi. Oke, sekarang udah selesai, tapi sebelum jangan live dulu, sebelum aku kasih link presensinya, kita mau ada dokumentasi sebentar terkait dengan kegiatan teman-teman yang belum on cam nih, bisa banget buat on cam sebentar agar kita bisa tahu, bisa dokumentasi terkait dengan kegiatan pagi hari ini yang full insight banget. Oke. Yuk teman-teman yang belum on cam bisa banget buat on cam. Aku tunggu 30 detik. Ada Kak Faiz, ada Kak Ilman yang belum on cam, terus Kak Yuanda, Kak Mutiara, Kak Nabila, Kak Sasa, dan Kak Made yang belum on cam mungkin bisa on cam sebentar. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan kameranya nggak bisa. Udah nggak ada yang mau on cam lagi, mungkin dari Kak Dani bisa bantu dokumentasi, saya hitung ya. Jadi tampilkan pose yang paling bagus menurut kalian. Oke, dari Kak Dani siap? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Dan sebelum live, jangan lupa untuk ngisi link presensinya. Sebentar, saya kopikan dulu. Nah, itu udah ada. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join di community kita di Telegram dan juga Discord, dan juga jangan lupa untuk mengisi link presensi pada kegiatan hari ini. Dan tolong dipastikan ya antara email dan nama peserta bisa dicek kembali agar karena nanti link sertifikatnya akan dikirimkan langsung ke email masing-masing. Oke, dari aku sekian. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman di pagi hari ini, dan semoga kita bisa ketemu
di talkshow selanjutnya. Dari aku, Alvin, terima kasih dan selamat pagi semua. Shut like a jacket, so do yours. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up for love. Try